Selamat pagi ya, ini akan kita review secara cepat karena mau segera kita kirim dan orderannya nanti takut numpuk ya. Karena kita kalibrasi satu persatu, apa poin-poinnya, apa penting-pentingnya kita sudah catetin, kita sudah settingin, nanti cek dan recheck ulang ya. Jadi barang sebelum dikirim kita setting kalibrasi dulu. Terima kasih untuk Pak Eko Satria di Jalan Amiliun, Medan area ya. Terima kasih untuk Bapak Sukarna, Taman Dadap Indah ya, Kosambi, Tangerang. Jadi ini orderan yang masuk dulu sudah kita terima. Mau transfer langsung bisa menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT, atau mau order di Bukalapak ya. Username-nya adalah Juragan Lampu. Ya, saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya. Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas sekarang saya sendiri yang mengelola. Atau Anda bisa order di reseller Juragan Lampu juga bisa, itu reseller saya ya. Oke, akan segera kita kirim ya. Anda ada pertanyaan bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi ini di order satu untuk R3 ya. Untuk R3 proyektor ya. Saya review secara cepat saja karena ini sudah diulang-ulang ya. Ini mempunyai 6 syarat bagus ya. 1 watt dan luxnya gede. Tapi memang watt dan luxnya dia cuma di level 30 watt 3100 lux. Kedua, dia harus stabil. Jadi udah 30 watt ya 30 watt. Tidak boleh ngedrop, tidak boleh meredup seperti itu ya. Ketiga, adjustable. Nah, ini sangat bagus untuk proyektor, bisa di adjustable, diputar-putar, maju mundur segala macam. Tujuannya itu ada untuk mencari fokus sebenarnya. Jadi bukannya kita asal ngomong ya. Makanya saya membuat syarat itu untuk menjabarkan mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi dalam bentuk poin-poin. Karena tiap hari banyak sekali yang WhatsApp ke saya, banyak sekali yang telepon, banyak sekali yang chat. Pak, saya mau bolam bagus buat mobil Avanza. Pak, saya mau bagus buat mobil Expander. Pak, saya mau LED yang bagus untuk... Nggak ada yang WhatsApp saya, Pak, saya mau cari bolam jelek. Nggak ada. Bener nggak? Nggak ada. Pasti saya mau yang bagus. Atau begini, bro, tolong kenalin dong temen cewek yang cakep. Ya kan? Nggak ada, bos. Kenalin dong temen cewek lu yang jelek. Kan tidak ada. Semua pasti mau yang bagus. Nah, bagus atau cakepnya itu Anda harus ada syaratnya. Apa kategorinya yang menurut Anda cakep, yang menurut Anda bagus. Jadi seperti itu ya. Paham? Jadi jangan sampai Anda beli LED ini seperti beli kucing dalam karung. Saya orangnya open. Anda bisa lihat di YouTube saya, tiap hari kita upload, tiap hari kita sharing, Anda bisa nonton, bebas gitu ya. Tapi kadang-kadang saya malas juga, orang nanya di chat, disuruh jelasin di detail, nanti takutnya saya di screenshot disampaikan ke orang yang punya barang tersebut, jadinya kan ribut ya, seperti itu. Jadi mendingan saya buka di YouTube TV saya, di YouTube channel saya, Anda bebas nonton karena semua orang bisa nonton ya. Kalau nanti saya chat secara personal, kadang-kadang orang minta detailnya, apa kelemahannya LED merek Autovision, apa kelemahannya LED merek lain, takutnya di screenshot terus disampaikan, jadi ujung-ujungnya ribut. Jadi mendingan saya open di YouTube channel TV saya, Anda bisa nonton, jadi semua orang tahu. Jadi hasil pembicaraan tidak dipotong-potong. Kalau di screenshot dipotong-potong gitu ya. Kadang-kadang memang kan ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, nanti dia kelemahannya itu di screenshot disampaikan ke dia. Hanya kelemahannya. Orang bisa tersinggung gitu ya. Saya ngomong udah belak-belakan. Banyak orang yang tidak suka terhadap saya akui. Kenapa? Karena mereka juga berdagang. Saya juga dibilang berdagang, lu cuma bagus-bagusin barang lu sendiri, barang orang lain lu jelek-jelekin. Sebenarnya enggak juga. Saya orangnya to the point. Kalau saya bilang bagus-bagus, saya bilang jelek-jelek. Anda sebagai importir, Anda sebagai distributor, pemegang merek, silakan tawarin ke Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Barang Anda bagus ya kita review bagus. Apa adanya. Tentu akan menambah market penjualan Anda, bener nggak? Udah saya review pasti orang nyari. Ya, kalau bagus, dan sekalian saya juga mau jual, seperti itu ya, to the point ya. Jadi syarat ketiga adjustable, syarat keempat serviceable, ini terpenuhi. Syarat kelima soal bayangan gelap kecil, iya ini terpenuhi. 6 tidak storing ya. Penting ini bro, makanya kita bikin syarat itu bukan yang dibikin asal-asalan, tapi kita ada
ada uji prakteknya, ada uji omongan saya gitu ya, ada uji kebenarannya. Ya, syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Saya belum berani melaunching kata-kata syarat ketujuh karena saya belum menemukan ujinya, bukti ujinya. Jadi saya berani diuji. Saya ngomong ini 30 watt 3100 lux. Saya berani ngomong begitu, kenapa? Karena saya sudah uji. Bagaimana cara mengujinya? Ya dengan wattmeter, dengan luxmeter gitu ya. Dusnya memang jelek, begini aja dusnya. Jadi Anda beli dengan saya Cree dengan merek GL. GL itu dari Juragan Lampu. Kardusnya akan begini, tidak ada spesifikasi tertulis di sini. Dusnya hanya plain saja. Beda dengan merek-merek lain yang di dusnya ditulis luxnya, lumennya 50.000 lumen, wattnya 120 watt. Wah, spesifikasi indah-indah bro, nggak ada yang nulis jelek-jelek ya. Jadi kalau Anda pembeli pasti mau nyari LED yang bagus. Anda sebagai penjual pasti menulis yang bagus-bagus juga. Nah, semua juga mau yang bagus, bener nggak? Tapi hati-hati, banyak yang menjual tidak sesuai spesifikasi. Di dus ditulis seindah-indah. Anda scroll dari atas sampai bawah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, semua ditulis bagus bro speknya, nggak ada yang nulis jelek. Ya, nggak ada yang nulis jelek. Tapi kenyataannya pas Anda terima itu barang, Anda pasang ternyata song. Kenapa? Karena Anda tertipu oleh spesifikasinya. Nah, saya berusaha di sini tidak mau menipu Anda. Jadi makanya apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan ini harus sesuai fakta, ya. Faktanya dia cuma 30 watt. Nggak bisa dia 40 watt. Tapi 30 wattnya dia stabil, 30 watt, 30 watt. Jadi kalau Anda orang Jakarta, Anda ke Bandung, berangkat jam 7 malam, Anda berangkat dari Grogol, Selipi, Cawang, Cikampek, Purbalenyi, Pastur, 30 watt, 30 watt. Dari Anda berangkat dari Grogol sampai Pastur harus 30 watt. Anda berangkat dari Grogol 3100 lux sampai Pastur harus 3100 lux, bukan ngedrop ya. Jadi bukan yang meredup ya. Jadi makanya syarat 1 watt dan luxnya gede, syarat kedua harus stabil, didukung stabil. Ketiga, udah wattnya gede, luxnya gede, udah stabil, harus 3 adjustable, harus bisa disetting fokusnya. Kalau nggak bisa disetting, juga nggak fokus, juga terang LED-nya nggak bisa dipancarkan ke jalan, seperti itu. Ya, 4 serviceable syarat bonus, kelima bayangan gelap. Jadi udah watt dan luxnya gede, udah stabil, udah adjustable. Nah, kita juga bisa melihat bayangan gelapnya kecil supaya outputnya padat di jalan. Ya, memang dia levelnya cuma 30 watt. Gitu ya. Dan Anda udah nyalain, Anda jalan malam, Anda denger radio supaya nggak ngantuk. Anda nyetir, nggak boleh ganggu dong sound system di mobil Anda, gitu ya, seperti itu. Makanya ini LED sudah kita buktikan, gitu ya, dari 6 syarat itu. Jadi tidak asal dibikin, gitu ya. Nah, LED lain apakah bisa memenuhi 6 syarat itu? Ya kita harus uji praktek. Nah, 30 watt, seperti 30 watt ya kita ngomong di wattmeter dan luxmeter. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, ya. Ini saat ini terbaca 29,7 ya, 3100 lux. Pertanyaan lain, bos, tembus hujan nggak? Dari testimoni tembus. Nah, tembusnya tidak atau tembusnya iya, tergantung juga dari mata kita, tergantung juga dari wiper mobil Anda, tergantung juga dari jamur kaca mobil Anda, ya. Sebenarnya kalau R3 gampang sekali bro, dia lampu ada 3. Ini low beam bagian proyektor, high beam bagian reflektor, ada fog lamp. Anda kalau takut hujan, tambahkan fog lampnya pakai GL 3 warna, harga 980 di bawah 1 juta, itu paling terang. Itu saya jamin Anda kalau nggak tembus bohong, ya. Kabut, hujan, tembus bro. Kenapa? Karena saya juga pakai. Jakarta hujan juga, gede juga waktu itu, waktu kemarin, minggu kemarin saya pergi ke GI. Lewat Sudirman, nyalakan kuningnya, mantap ya, dan dia outputnya lebar, ya. Outputnya lebar, gitu ya. Jadi saya ngomongnya belak-belakan apa adanya. Ditanya tembus nggak, dari testimoni saya bilang tembus. Ada juga yang bilang tidak tembus. Tergantung juga dari mata kita, gitu ya. Dan kesehatan mata jangan lupa ya. Buat Anda yang merasa gelap terus walaupun sudah dimodifikasi, lampunya sudah diganti, Anda lebih baik coba konsultasikan ke dokter, nggak ada salahnya.
ya. Carilah dokter yang jangan, nggak usah terlalu mahal tapi dia berkompeten di bidang mata. Satu, Anda ngecek gula darah kalau bisa, ya. Gula darah nggak boleh tinggi, ya. Normalnya orang kan 100 ya, puasa sehabis makan 140. Kalau gula darah Anda melebihi itu, Anda bisa merusak saraf mata, ya. Jadi diabetik apa namanya ya, pokoknya ada hubungan dengan mata, diabetik apa gitu, merusak saraf mata. Jadi hati-hati yang gula darahnya tinggi, ya. Saya juga sebenarnya ngeri, ya. Kita makan banyak minuman kayak boba-boba gitu, ngopi segala macam, soda, ya. Saya sudah stop itu. Jadi gula darah harus dicek, tidak boleh tinggi. Tinggi mempengaruhi saraf mata, bisa nggak kelihatan. Kedua, untuk kita yang sudah berumur, karena kita di negara tropis, ya, matahari itu intensitasnya tinggi, ya. 6 bulan musim panas, 6 bulan musim hujan. Di saat musim hujan pun kadang-kadang matahari kinclong, jadi lebih banyak mataharinya. Jadi matahari itu, sinar UV itu merusak lensa mata. Jadi sama seperti kalau di mobil itu mika mobil Anda jadi butek, jadi katarak, ya. Jadi lensa mata kita ada selaput. Nah, itu Anda harus cek. Apakah sudah tebal, apakah masih bagus, ya. Ketiga, cek tekanan bola mata, ya. Cek tekanan bola mata. Seperti kita ngecek darah tinggi. Jadi mata Anda ditembak oleh angin akan terbaca oleh alat ukurnya berapa. Atau mata Anda ditetesin semacam obat supaya terbuka terus dikeker pakai mikroskop mata. Ketahuan tuh nanti tekanan bola matanya berapa. Dia pakai cahaya dari jauh gitu, ya, disenterin, ada sinar laser nembak gitu. Kalau nggak saya dulu sering tuh ngecek tekanan bola mata saya kalau di Jakarta di Rumah Sakit Aini. Ya, cek tekanan bola mata, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tinggi bola mata bulat jadi dia lonjong. Nah, lonjong itu menyebabkan antara lensa dengan saraf nggak bener dah, pokoknya intinya seperti itu, jadi burem, ya. Saya nggak berani banyak ngomong berkompeten di bidang itu karena saya bukan dokter, tapi ada baiknya buat orang yang merasa udah ganti lampu masih nggak terang juga, ada baiknya Anda cek ke dokter, ya, seperti itu. Oke, saya sudah kebanyakan curhat, nanti ada orang yang protes, bos lu jualan lampu ngapain curhat. Ya, kita sharing, ya. Oke, akan kita demokan di proyektor, ya. Ingat, kenapa bayangan gelap harus kecil? LED ini harus dipasang tegak lurus vertikal, ya. Cara pasangnya, jangan lupa ini kaki 3 adalah masukin di kaki 3 ini. Kalau belum masuk jangan dipaksa. Saya ngomong apa adanya. Kalau belum masuk jangan dipaksa. Harus masuk dengan benar, baru diputar searah jarum jam. Ngunci, ya. Jadi kalau Anda dari mobil belakang, Anda ngobok kan begini nih. Anda ngobok begini, kalau belum masuk jangan diputar. Kalau udah yakin masuk baru diputar. Kunci, cep. Oke. Jadi ini mesin, ya. Anda lihat begini. Nah, kalau kita putar begini, ini posisinya begini. Kalau pasang begini, jangan lupa lihat garis ini. Harus vertikal. Jadi Anda parkir mobil di garasi mobil yang datar atau di jalanan yang datar. Jangan di jalanan yang miring seperti ada trotoar atau apa, mobil Anda miring, nggak bener. Pasang datar, lihat ininya vertikal tegak lurus ke bawah. Ya, kalau begini salah. Bukan salah, devaluate pemasangannya adalah harus vertikal. Vertikal dorong maju. Oke. Kenapa harus vertikal? Karena tipe LED ini tipe sorotan samping. Anda tidak bisa memasang LED di proyektor itu sorotan atas bawah karena hasilnya nggak bagus. Tipe sorotan samping. Makanya kenapa tipe sorotan samping? Bayangan gelapnya harus kecil karena, ya, kalau tipe sorotan samping, kalau ini kita buka, dia posisinya akan terpasang begini, ya, akan terpasang begini. Nah, sedangkan reflektor, jadi ini akan terpasang begini, jadi mangkoknya mengarah begini. Jadi bayangan gelap yang di sini itu yang diterima oleh si mangkok ini, jadi tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu besar. Kalau besar rugi, nggak padat outputnya di jalan, gitu loh. Makanya LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap, bahkan samar-samar. Nah, itu bagus, gitu ya. Makin tidak gelap, makin samar-samar, makin bagus tuh. Anda lihat tuh, ya. Bayangan gelapnya yang Anda lihat di tembok, ya, kecil, hampir tidak ada bayangan gelapnya. Itu makin bagus. LED makin tidak ada bayangan gelap makin bagus, ya.
Nah, ada orang yang bertanya kepada saya, kalau begitu Pak, bagusnya LED pakai 4 sisi dong, 4 sisi, 5 sisi atau iya, makin makin dia bisa 360 derajat sinarnya makin bagus, tapi juga harus high power. Ya, harus high power gitu loh. Dan ini LED-nya, chipnya bisa di serviceable gitu ya. Nah, ini kita pasang, jadi ini udah saya gambarkan. Bagian atas ini adalah bakal yang menerima sinar. Nah, di tengah sini tidak boleh gelap. Karena kenapa? Top, istilahnya pusat kumpulan sinar itu di atas. Kalau yang bagian ke bawah nggak perlu, atas yang perlu. Nah, di setengah ini nih, yang saya gambarkan pakai spidol hitam-hitam itu perlu. Penting maksudnya, mangkok. Nah, di situ di atas tidak boleh terima bayangan gelap. Kalau terima bayangan gelap, jadi outputnya kurang padat, gitu ya. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Jadi ini bisa disetting maju mundur putar. Jadi Anda lihat di tembok ya. Nah, ini outputnya akan seperti ini kalau di proyektor R3. Nah, kita bisa putar dia ke kanan, ke kiri. Tuh, kita putar kanan kiri, dia akan berubah. Nah, kita bisa tarik mundur. Tujuannya apa? Supaya ininya lebih gede. Jadi lebih dekat ke bumper mobil Anda. Ya, contoh kita tarik mundur. Nah, ini kita tarik mundur. Dia melebar kan? Kita dorong maju nih. Nah, dia akan mengecil ya. Anda lihat di tembok memang kecil sedikit, tapi kalau prakteknya di jalan lumayan gede karena sama seperti OHP fokus untuk infocus untuk presentasi, Anda tarik mundur ke layar, layarnya akan makin gede. Ya sama seperti ini, namanya juga proyektor. Ya. Saya rasa cukup, saya sudah bahas lagi, ini udah banyak videonya ya. Malah saya dibilang ngapain sih bro lu ngulang-ngulang tiap hari, apa nggak capek? Ya, karena kan untuk customer yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus jelaskan. Ya, ini kabel juga sudah dirajut. Ya, tahan tarik ya. Jadi memang di dalam isolator karet tapi sudah dirajut lagi. Itu merupakan nilai tambah ya. Kabel di dalamnya juga gede, tembaganya saya sudah pernah lihat, saya sudah pernah potong. Kabelnya gede. Jadi sesuai dengan wattnya 30 watt. Arus listrik bisa lewat dengan bagus, dengan baik ya. Driverless enak sekali, jadi Anda nggak perlu ngiket-ngiket, pokoknya tinggal colok soket aja, tinggal colok begini, kalau begini nggak nyala ya Anda balikin, selesai, itu aja ya. Kenapa saya bilang ini dirajut bagus? Nih, saya bawa kabel charger Android, ini dipakai oleh anak saya ya. Ini mereknya Vivan, jadi jangan bilang nanti bos Vivan lu palsu. Ini mereknya Vivan, kalau dia tidak dirajut karet ya, dia akan kalah di sini tuh lihat. Kalau kabel yang dirajut ya, dia akan tahan tarik, tahan ini ya, lebih lentur lah. Karena ada yang menjaga. Saya ngomong bisa begini apa adanya karena saya sudah praktek, bro. Ini body ini akan panas. Akan panas. Kalau ini dia tidak dirajut, dia akan kalah di sini. Banyak putus di sini. Jadi mobil goyang-goyang, apalagi ada driver, ada masanya goyang-goyang, jadi makin memperparah di sini. Jadi putus kabelnya di dalam. Putus kabelnya di dalam, jadi ada orang komplain begini, Pak, jalanan rusak, kadang-kadang lampu saya nyala, kadang-kadang mati. Terus saya cek di mobil, saya goyang-goyang, kadang nyala, kadang mati. Oke. Masih bisa diservis nggak yang begitu? Masih bisa, kecuali dia belum short. Kalau short, di sini ada driver, itu short, rusak drivernya. Jadi wassalam. Gitu ya. Nah, makanya kenapa untuk Anda yang punya LED, Pak mati, saya juga nggak bisa ngomong. Kalau Anda mau saya servis, Anda kirim ke saya cek. Biasanya LED yang ada driver saya bakal cek dulu nih kabel di sininya. Kebanyakan putus di dalam. Karena satu tidak dirajut. Intinya pokoknya kalau yang dirajut lebih bagus lah, sama seperti Anda beli kabel charger iPhone, kabel charger Android yang ada rajutannya pasti lebih awet dibandingin tanpa yang ada rajutan. Gitu aja ya. Saya rasa cukup ya untuk yang R3 ini. Pemasangan PNP bisa diputar maju mundur, tarik bisa 360 derajat, sinarnya bayangan gelapnya kecil. Saya sudah coba, ini LED tidak storing ya. Ada uji tesnya. Dan ini satu lagi untuk high beam Toyota Fortuner, sama bisa ditarik maju mundur, bisa setting float dan setting spot ya. Bisa setting float dan spot, levelnya sama 30 watt stabil, sudah saya jabarkan dan kita akan tes nyala aja ya. Tes praktekin sama, kalau ini kaki 3 ya.
masangnya begini ya, jangan lupa kaki tiganya masukin dulu, tekan putar searah jarum jam. Nah kalau masang begini salah, Anda harus masang tegak lurus. Kenapa harus tegak lurus? Karena alur diamond cut-nya adalah vertikal. Kalau ada reflektor yang alur diamond cut-nya horizontal, ya Anda harus masangnya horizontal, bro. Ya, jangan sampai salah. Jadi makanya Anda beli di saya bukannya hanya cuman saya jual barang terus Anda putus hubungan. Jadi istilahnya tidak, Anda setelah barang sampai Anda konsultasikan ke saya kalau Anda nggak bisa pasang, ya. Jadi penting ini, ya, saya tidak hanya jualan. Banyak orang yang cuma hanya jualan, taunya cuma jualan tapi tidak tahu basicnya, ya. Saya tahu begini juga, saya hobi, tidak ada sekolahnya, bro. Ya, hobi saja, hobi, banyak praktek dan jam terbang tinggi, itu aja, ya. Ini ditarik mundur, nah bisa agak lebar. Kalau dorong maju dia akan kecil, jadi bisa style spot, nyorot, atau float, agak membuka atau agak melebar, ya. Ini float. Nah, makin float, ya. Ini spot, dorong maju. Dan ini juga bisa diputar tuh, Anda mau agak ke kiri, agak ke kanan, bisa, ya. Saya rasa cukup karena saya juga sudah banyak bahas, ya. Levelnya adalah 30 watt, 3100 lux. Responnya cepat, jadi ini untuk high beam cocok, ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, high beam mendingan HID apa LED, ya? LED dong, responnya cepat, bro. Kalau Anda pakai HID, responnya lama. Dan jujur ngomong apa adanya, ya. Anda pasang HID ribet, bro, kabel-kabelnya. Ya, kalau ini tinggal colok, simple. Ya, orang awam, orang yang nggak ngerti otomotif pun bisa pasang. Yang penting adalah Anda bisa buka, Anda bisa nyopotin bolang aslinya, Anda bisa masang ininya, tinggal colok soket. Anda kalau masang HID agak menjelimet, bro. Ada kabel ke balas, ada kabel relaynya, ada yang harus ke aki, ada yang kemana. Ya, agak ribet. Kalau LED tinggal PNP, bro, 5 menit selesai. Ya, saya ngomong apa adanya, 5 menit selesai. Ya, 5 menit selesai. Kalau Anda pasang HID, oh, bos, lu jangan bodohin orang dong, pakai HID-nya HID fast bright. Iya, betul, HID fast bright. Tapi HID fast bright, ya, ampernya gede, arusnya gede. Jadi kalau Anda tarik high beam memang dia bisa langsung nyala, tapi arusnya gede. Jadi Anda harus menambah kabel relay. Kalau Anda tidak menambah kabel relay, Anda pakai kabel jalur bawaan ori, sekring mobil Anda bisa putus. Ya, sedangkan kalau ini nggak usah gonta-ganti sekring, aman gitu, ya. Jadi LED sekarang lebih unggul, 2021 LED lebih unggul. Mungkin di bawah tahun 2020 saya ngomong 2018, 2019 HID masih lebih bagus. Iya, tapi kan berkembang terus. 2021 saya bilang LED bagus, nanti mungkin 2025 video saya bilang LED udah kurang bagus. Ketemu mungkin teknologi laser. Ya, itu udah beda lagi. Jadi teknologi itu berkembang, ya. Zaman dulu Anda pacaran mungkin pakai SMS. Zaman sekarang mana ada orang SMS, orangnya pakai video call, pakai WhatsApp call, pakai WeChat, ya. Zaman dulu Anda beli marketplace nggak ada. Dulu Anda belinya di Kaskus, inget nggak zaman Kaskus? Sekarang Kaskus udah tiarap, bro. Anda belinya di Bukalapak, Tokopedia. 2021 mereka booming di Tokopedia. Nanti 2025 mungkin udah bukan Tokopedia lagi, mungkin apa ya namanya, ya nggak tahu, belum ada, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi teknologi berkembang terus, segala macam berkembang. Jadi kita ikutilah perkembangan zaman, gitu, ya. Oke, saya rasa cukup. Saya akan review secepatnya. Saya akan kirim secepatnya. Nanti kita kalibrasi ulang. Kita akan setting tinggi rendahnya menggunakan Sigmat, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan kita siapkan orderan Bapak Panji, ya. Bapak Panji akan dikirim menggunakan Grab Express same day, ya. Express atau same day, pokoknya intinya pakai Grab, ya. Jadi ini di order untuk Innova Reborn 2017, ya. Jadi di order adalah fog lamp, headlamp, lampu jauh. Ordernya fog lamp, rekomendasi GL3, headlamp low beam H11 Cree XHP 30 second generation, high beamnya HB3 9005, Cree juga 30 watt, ya. Jadi fog lampnya dulu kita akan mereview satu persatu. Jadi fog lamp ini, ya, 3 warna. Kenapa 3 warna? Ya, satu untuk hujan, untuk kabut, untuk kondisi cuaca ekstrim lah, boleh dibilang seperti itu, ya. Jadi dia bisa 3 warna. Keunggulannya satu, chipnya chip dempet. Wattnya levelnya paling gede di kelasnya 30 watt. Jadi di kelasnya contohnya seperti cc mobil
paling tinggi di kelasnya, misalnya ya seperti Toyota Innova itu 2000 cc ya, yang dieselnya 2400. Nah, ini levelnya di 30 watt. Jadi paling gede wattnya di level bohlam yang bisa berubah warna. Saya jamin ini terang, bro. Ya. 30 watt maksimal 3600 lux. Chipnya chip dempet. Ada chip putih, chip kuning yang asli dempet, bawaan pabrik, bukan chip yang sebiji di solder dempet. Bukan, tapi ini chip jadi satu. Ya, chip dempet. Pendinginan double cooper PCB, ya. Double cooper PCB. Heatsinknya juga kelihatan ya, besar, kipasnya juga gede, jadi untuk pendinginan oke lah. Banyak yang mengeluh, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, nanti kalau saya pasang di mobil saya mentok nggak Pak? Karena mobil saya ada tabung air radiator, ada tabung air wiper, ada ini, ada itu. Sampai saat ini saya masang sih oke. Belum pernah ada keluhan, ya. Belum pernah ada keluhan. Bisa pasang seperti Mazda 2, kemarin saya pasang Camry, mentok di tabung air wiper ya. So far so good, jadi bisa. Jadi Anda nggak perlu takut mentok. Di expander bisa, nggak perlu takut mentok rangka ya. Semua tinggal PNP. Satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable terpenuhi. Ya, ini watt dan luxnya 30 watt, 3600 lux, maksimum di versi putih dan kuningnya nyala, jadi di 4300 ya. Kalau putihnya saja adalah 6000 Kelvin, kuningnya saja 3000 Kelvin, nyala dua buah chipnya itu bisa 4300 Kelvin. Di mode 4300 Kelvin itu paling terang modenya. Ya, adjustable jadi bisa untuk H16, H8, H11 ya. Anda harus men-setting ini vertikal ya, vertikal. Tidak boleh miring-miring. Jadi vertikal itu maksudnya begini loh. Nah, ini harus vertikal nyetingnya. Bukan masangnya begini, salah. Harus vertikal ya. Vertikal tegak lurus. Untuk fog lamp sudah pasti vertikal tegak lurus, bro. Udah paling bener. Anda nggak usah nyoba-nyoba begini. Ya, Anda mau nyoba boleh, mau buang-buang energi boleh. Cuma saya sudah rekomendasikan tegak lurus ya. Kenapa bohlam ini bagus? Saya bilang syarat ketiga terpenuhi. Karena kalau Anda pasang di bohlam H11, H8, kadang-kadang dapatnya di headlamp, di fog lamp mobil Anda dapatnya begini. Kalau yang itunya fix focus, jadi tidak bisa di setting, tidak bisa di adjust, ini tidak bisa diputar. Kadang-kadang suka dapat ya, kadang-kadang suka dapat ininya begini, miring. Nah, efek akibatnya apa? Akan kurang bagus outputnya. Jadi haruslah tegak lurus. Nah, tegak lurus ini chip kuning dengan chip putih bisa dibulak-balik. Anda mau taruh chip kuningnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh. Anda mau taruh chip putihnya yang di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Jadi bebas. Devalutnya kalau menurut saya bagusnya adalah kuning, chip kuning di bawah. Jadi sorotan sinar kuning akan lebih jauh. Jadi Anda harus naruhnya ini begini mestinya. Kuningnya di bawah chipnya, putihnya di atas. Tapi semua tergantung kembali lagi ke Anda, bebas. Tapi ini istilahnya adjustable, Anda mau bagaimana, suka-suka Anda. Terus ada pertanyaan, Pak, diputer-puter begitu bisa copot dong, lepas. Nggak mungkin copot, bro. Ya, nggak mungkin copot. Memang dia dibikin bisa adjustable, jadi Anda nggak perlu khawatir lah. Tinggal pakai, tinggal pasang aja, tinggal colok. Ingat, kalau colok begini nggak nyala, balikin. Balikin, ya. Kalau colok begini nggak nyala, dibalikin. Itu aja. Dia nggak rusak, cuma nggak nyala, tinggal balikin aja. Jadi nggak usah komplain dulu ke saya, karena barang sebelum dikirim sudah kita cek ya. Kalau colok begini nggak nyala, berarti dibalik. Tapi kalau Anda mau langsung beres, Anda baca di sini ada plus, ada minus. Plus itu pasti ketemu soket mobil Anda yang kabelnya warnanya terang, celep pasti nyala ya, seperti itu. Ini juga sama, sudah di braided ya, sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik, driverless. Apalagi kalau Innovanya diesel ya, getaran gede. Anda masang fog lamp itu pasti sistem grepe. Anda pasti masang dari fender samping. Tidak ada yang mau buka bumper. Dan kalau buka bumper sebenarnya merugikan Anda. Bumper sudah dibuka, kelipannya biasanya sobek, somplak. Jadi tidak bisa rapet. Saya ngomong apa adanya to the point dah. Karena kenapa? Saya juga praktek, bro. Saya juga tukang pasang, saya juga kuli. Jadi saya tahu. Jadi saya tidak mau bongkar bumper. Kenapa? Nanti pas masangnya nggak rapet.
ya nggak rapet. Nah yang nggak rapet begitu, jadi mobil customer kan rusak, ya nggak rapet. Jadi sistem pasangnya adalah sistem grepe dari samping fender. Nah dari samping fender itu yang bermain kan tangan Anda grepe-grepe. Nah ingat, kaki 3 ini harus masuk dulu dengan benar, baru diputar searah jarum jam. Tep, kunci, baru setting tegak lurusnya, ya seperti itu, ingat. Nah karena sistem grepe begitu, mata tidak melihat, yang bermain adalah tangan. Jadi tangan Anda skillnya harus tinggi, ya skillnya harus tinggi tangan Anda, ya. Kalau di sini ada driver, ya ada driver. Jadi kan LED yang ada kotaknya driver. Nah, kalau Anda sudah terpasang begitu ya, Anda mau ngikat driver di mana? Ya. Nah, mau nggak mau biasanya orang biarkan menggelantung begitu aja. Bener nggak? Mobilnya diesel, jalanan Jakarta sekarang ya, Jakarta loh. Ini Jakarta loh, Latu Menten, Selipi, arah Jembatan 2, arah ke Pluit, jalanan lobang-lobang bro, banyak bro. Makanya saya vakum dulu naik motor gede ya, San Mori, Night Ride. Jalanan Jakarta lobang-lobang bro, kita high speed lobang, kecemplung di situ nyawa bisa hilang bro, ya. Jadi maksud saya begini, jalanan rusak ya, lobang-lobang, jadi bergetar ya. Jadi kalau ada driver, ada kotak, ada massa di situ kan, jadi ada momen, sekali goyang, kalah di sini nih, ya. Nah ini sudah dirajut bro, jadi aman ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, karena banyak sekali yang WA ke saya, Pak, kok bola LED saya kalau di jalanan rusak, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala, digoyang-goyang saya ketok-ketok bempernya nyala lagi. Nah itu gara-gara kabelnya kalah di sini, karena ini panas bro, ini panas, ini kabel di sini isolatornya, jadi apa, pembungkus kabelnya itu kalah, jadi kalah, ya udah putus di dalam gitu ya. Nah makanya ini udah dirajut bro, ya. Dan dia tidak ada driver, jadi tidak ada momen. Karena kenapa? Walaupun ada driver, Anda ikat di fog lamp, pasti Anda ikatnya ke kabel. Karena sulit untuk mengikat ke rangka, kadang-kadang nggak ada lubangnya ya. Mau nggak mau Anda ikat ke kabelnya. Ikut bergoyang. Ya, ikut bergoyang. Kenapa? Karena kotak itu kalau Anda nggak ikat, dia ada massa kan. Namanya ada massa, ada gerakan, ada momen. Kalah di sininya. Tapi kalau ini cuma kabel begini, tidak ada momen. Kenapa? Karena tidak ada massa. Massa itu maksud tidak ada berat gitu loh. Ya, fisika tuh. Nah, kita tes nyala ya. Nah, ini kita tes nyala nih. Nah, ini putihnya. Ini bohlam lebar sekali, bro. Ya, lebar sekali. Saya nggak bohong, ini lebar banget, bro. Ya, lebar. Ya, pakai bohlam ini lebar. Ini fokusnya di tengah ya. Ini tengah, lebar ya. Cuman memang ininya di sini gede, di sini makin menyempit ya karakternya. Kalau Anda pakai tipe Cree, dia akan lebih padat. Ya itulah karena dia chipnya ada dua, untuk putih dengan kuning gitu ya. Nah ini putih, kuningnya kita taruh di atas nih tuh. Chip putih, chip kuningnya taruh di bawah, sinar kuning akan lebih tinggi. Ya. Ini kuningnya juga lebar nih, saya tunjukin ya. Ini tengahnya nih. Lebar bro, ya. Nah ini kuningnya di atas. Nah kita bisa balik ya, kita balik nih. Kita balik supaya kuningnya yang di bawah juga bisa bebas. Jadi on the spot settingnya, tanpa perlu Anda puter-puter pakai obeng, pakai kunci L ya, yang menyusahkan Anda. Kalau bautnya hilang, nanti WA ke saya, Pak ada spare part bautnya nggak? Waduh, saya bilang saya nggak ada. Ya, berabe. Nah kalau ini tidak perlu pakai baut-baut, Anda tinggal main putar-putar aja ya, seperti itu. Sudah saya demokan. Jadi ini untuk fog lamp. Jadi ini bukan hanya untuk fog lamp Innova, atau bisa buat semua mobil fog lamp mobil ya. Tipenya adalah yang kita ready stock H7. H7 itu untuk mobil Wuling, keluarga mobil-mobil Cina, Wuling, DFSK itu bisa H7 pakainya. Convero, Cortez, DFSK. Kalau H16 untuk kebanyakan mobil Toyota. Kalau mobil Honda kebanyakan H8 ya, Expander juga H16. Nah, kita semua punya. Untuk Fortuner tipe lama HB4 juga kita punya ya. Nah, kita akan cekin. Nah, ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengubah warnanya? Gampang, bro. Mengubah warnanya dengan mematikan, menyalakan switch lampu mobil Anda, ya.
Mode pertama nyala putih, Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan putih kuning. Matikan, nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Simple, tidak ada perlu pakai remote atau colokan atau kabel-kabel, tinggal pasang aja, tinggal colok ya. Oke, ini fog lampnya. Sekarang kita akan lampu jauhnya sama seperti tadi yang sudah saya review ya. Pasang dulu soketnya, jangan lupa tegak lurus ya, tegak lurus. Kalau belum tegak lurus, tegakin, intinya seperti itu. Jadi harus tegak lurus, dorong maju ya. Harus tegak lurus bro, tegak lurus. Anda bisa tarik agak mundur, Anda bisa dorong maju supaya float atau spot ya. Kita hanya tes nyala karena tadi kan sudah kita demokan ya untuk yang lampu jauh Fortuner ya. Ini kebetulan mobilnya adalah Innova Reborn. Putih ya, 29,1 wattnya. Jadi 30 watt levelnya ya. Nanti habis ini kita kalibrasi lagi bro, kita pakai Sigma, kita ukur tinggi rendah chip fokusnya ya. Kalau masih terlalu pendek kita akan papas, karena namanya produk massal dari Cungko ya. Kita pasti akan kalibrasi ulang, selalu kita harus kalibrasi ulang. Sama seperti Anda bengkel mesin, kenapa mobil kalau di bengkel tuner-tuner begitu, kenapa ada istilahnya porting polish? Padahal pabrikan seperti Astra misalnya, mobil Anda beli Innova Astra, masa nggak bisa bikin mesin dengan bagus? Bisa, tapi kalau di bengkel-bengkel tuner begitu, mungkin kalau di Jakarta seperti Sigma ya, Rev atau segala macam, saya nggak begitu paham, pasti sama dia direkomendasikan, bos lu coba porting polish lagi. Padahal si Astra ya juga membuat mesin juga sudah bagus, bener nggak? Tapi kenapa bengkel-bengkel tuner seperti itu, bos coba lu porting polish lagi, dan nanti kita dyno ya, begitu ya. Naiklah habis di porting polish, naiklah berapa HP gitu ya, naik 5 HP mungkin atau 10 HP, saya nggak ngerti berapa. Kenapa dengan di porting polish itu bisa naik? Padahal si Astra juga bikin sudah bagus, bener nggak? Nah sama seperti LED ini, si pabrikan Cina juga bikin mungkin sudah bagus. Punya saya nggak usah kalibrasi juga udah terang pak. Nah kalau dikalibrasi kan lebih bagus lagi outputnya, bener nggak? Sama seperti kasus mesin itu gitu ya. Astra bikin mesin sudah bagus bro, tapi kenapa kalau di tune lagi, di porting polish lah, ditimbang lagi segala macam, getarannya hilang, efisiensi pembakaran lebih sempurna, ya itulah fungsinya porting polish gitu ya. Sama seperti saya berbicara di kalibrasi, nah itu fungsinya kalibrasi supaya outputnya lebih mantap ya. Nah ini lampu dekatnya H11 ya, sama adjustable juga, maju mundur putar. Jadi saya ulang, bolam bagus itu watt dan luxnya harus besar. Besarnya ini levelnya dia cuma di 30 watt. Bolam asli 55 watt, jadi sudah hemat listrik. Jadi pemasangan LED ini hemat listrik, satu, kedua tidak memborosin aki ya. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable. Adjustable ini penting bro. Kenapa ya? Segala sesuatu barang itu harus bisa di setting, bisa di adjust ya, bisa diubah. Sama seperti mobil Anda yang pakai anak Anda dengan Anda, setirnya berbeda. Anak Anda misalnya agak pendek, Anda agak tinggi, bangkunya harus dimajukan atau dimundurkan kan, bener nggak? Harus bisa di adjustable. Setirnya juga, yang pakai istri Anda agak pendek, setirnya mesti agak turun, jadi pakai tilt steeringnya. Anda demennya ngerebah duduknya, agak nyender, mau nggak mau setirnya harus ditarik agak mundur, jadi bisa teleskopik, jadi bisa di adjust setir mobil Anda, bangku Anda bisa di adjust. Anda kalau duduk yang bangkunya terlalu tegak juga kan nggak enak, bener nggak? Jadi mau nggak mau bangku mobil harus bisa di adjustable. Nah sama LED juga seperti itu, karena tiap-tiap reflektor mobil berbeda-beda karakternya ya. Alangkah baiknya Anda beli LED yang bisa di adjustable. Nah adjustable ini adalah 360 derajat putar, jadi Anda bisa menaruh kabelnya di bawah atau Anda bisa menaruh kabelnya di atas, bebas ya, putar. Anda bisa posisikan begini, bisa posisikan begini, Anda bisa tarik mundur, tarik maju. Devalute adalah dorong maju. Tapi kalau Anda mau tarik mundur bisa. Tapi kalau kasusnya untuk Pak Panji ini, fog lamp dia udah beli, lampu jauh dia udah beli, lampu dekat dia beli. Yang low beam saran saya dorong maju mentok. Ya. Fog lamp juga dorong maju mentok. Nah, kalau high beam bisa tarik mundur supaya float atau spot, ya, seperti itu. Jadi yang pasti nanti Pak Panji kalau butuh info, butuh panduan pemasangan, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Terima kasih ya sudah order.
29,2 wattnya. Ya, pendinginan LED ini juga sudah bagus ya, double Cooper PCB ya, kipasnya. Jadi syarat ketujuh nanti kita akan bikin definisi bohlam bagus mengenai pendinginan. Double Cooper, dia akan protectnya bagaimana. Banyak LED, kenapa syarat kedua tidak terpenuhi? Banyak LED yang ngedrop di luaran. Jadi dia di awal coba 52 watt atau 60 watt, tapi pas pada saat dinyalakan dia akan turun terus karena panas, overheat. Karena dia sistemnya menurunkan daya supaya tidak terlalu panas. Tapi LED ini tidak bisa menurunkan daya, dia 30 watt tetap. Nah, dia bagaimana protectnya? Untuk feature safety-nya dia. Feature safety-nya dia akan ngeblitz. Artinya apa? Kalau ngeblitz Anda matikan, Anda jalan, nyalakan lagi dia akan normal, ya. Seperti itu. Nah, itu nanti di kemudian hari sebagai syarat ketujuh yang akan kita bahas, ya. Dengan data dilengkapi oleh FLIR Cam, ya, saya lagi berusaha mencari FLIR Cam. FLIR Cam, jadi thermal kamera sama seperti Anda ke mall, muka Anda difoto, dilihat gitu ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Akan segera kita kirim untuk Pak Panji. Terima kasih. Oke, ini kita review selanjutnya ya, orderan untuk Bapak Ibu nih, Mas Hita Putri Prastuti ya, Prastuti. Miji Baru 1 ya, Prajurit Kulon, Mojokerto, Jakarta Timur untuk fog lamp R3 GL3. Pak Adil Ritonga ya, Jalan Cemara Ujung. Abdurrahman Libis, Padang Hilir, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Terima kasih ya sudah order. Untuk HRV yang baru tapi yang versi proyektor. HRV kalau nggak salah ada 2 yang baru ya. Saya nggak tahu tipenya Prestige atau tipe E atau tipe RS atau apa, nggak ngerti, tapi yang versi proyektor. Karena ada yang aslinya bawaan LED ya, ada yang versi proyektor ya, HRV, new HRV ya. Nah, satu lagi adalah fog lamp GL3 untuk R3 ya. Seperti saya sudah bilang tadi ya, bohlam LED ini dia menggunakan chip dempet. Chip kuning dan chip putih bisa diputar. Anda mau taruh kuningnya, chipnya di bawah bisa, mau taruh di atas bisa. Jadi kalau ini udah duduk di fog lampnya, Anda tinggal putar ini begini atau mau begini, itu bisa. Itu akan membedakan hasil outputnya. Kuningnya akan lebih jauh atau kuningnya akan lebih dekat. Atau mau putihnya lebih jauh atau putihnya lebih dekat, bisa. Anda bisa setting on the spot. Ya. Pemasangan juga tinggal colok, ini sudah dirajut. Tahan tarik, driverless. Karet ini juga ngegrip dengan bagus ya ke sini. Jadi karet ini harus ngegrip bagus ke sini supaya tidak bocor, ya. Karet ini tebal. Saya punya dulu pernah beli LED ya, pernah LED saya review di mobil saya sendiri, expander. Aduh, karetnya tipis, jadi kurang ngegrip. Jadi berujung apa? Bocor. Jadi karet ini kan duduk di sini, nah di sini harus benar-benar ngegrip. Ngegrip itu dalam arti benar-benar harus mencengkram ya, namanya juga karet seal ya, mencegah bocor. Ya, seperti itu. Jadi satu, syarat bohlam bagus saya ulang terus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Bohlam ini nggak bisa diservis bro, rusak buang ya. Semua bohlam-bohlam 3 warna rusak buang, tidak ada spare part. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Jadi kita tidak bermuluk-muluk, tidak berjanji manis. Semua merek apapun bohlam yang menggunakan chip CSP rusak buang, kecuali yang bisa diservis adalah tipe Cree, bohlam 5 setengah senti kali setengah senti atau bohlam 0,7 kali 0,7, yaitu chip XHP ya. Yang lain-lain buang, kebanyakan nggak ada spare part gitu ya. Kelima, bayangan gelap kecil. Iya, kecil. Kenapa butuh bayangan gelap kecil? Karena supaya outputnya di jalan bisa padat. Kadang-kadang orang nggak percaya, kita bilang, Pak, saya pakai LED bagus kok walaupun bayangan gelapnya gede. Nah, kalau bayangan gelapnya gede, itu di jalan ya ada alur.
Jadi ada suka terang, tiba-tiba kok gelap sedikit, terus ada terang lagi, ada gelap. Jadi ada urat-urat atau ada alur. Itu yang menyebabkan tidak gelap. Jadi kurang cahaya di situ. Kalau bayangan gelapnya sedikit, tentu cahayanya akan lebih merata dan lebih padat. Dan Anda lihat ini di tembok. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Makin gede bayangan gelap dan makin gelap, makin jelek. Intinya seperti itu. Kenapa saya bilang jelek kalau makin gelap dan makin besar? Karena bohlam halogen, ini bohlam halogen ya, bohlam halogen. Bohlam halogen itu tidak mempunyai bayangan gelap karena dia sinarnya 360 derajat muter. Anda mau putar bagaimanapun, kalau Anda lihat di tembok tidak ada yang gelapnya. Kenapa LED bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini tipe sorotan samping. Tentu sinarnya lebih banyak ke kiri dan lebih banyak ke kanan. Nah, yang ke depan ini itulah bayangan gelap yang tadi Anda lihat di tembok, itu ya. Ya, ini ke sini bayangan gelap di tembok, ke sini bayangan gelap. Nah, bayangan gelap yang ke sini itu nanti jatuhnya di rumah fog lamp, di reflektor itu di bagian atas. Nah, padahal atas itu adalah bagian krusial, bagian yang penting untuk memantulkan sinar ke jalan. Nah, makanya tidak boleh ketemu gelap di sini. Oh, kalau begitu kita harus beli LED yang tipe sorotan atas bawah. Jadi atas bawah, ya oke, nggak masalah. LED ini kan bisa diputar, kita putar aja jadi begini. Tapi hasilnya nggak bagus karena memang dia buat sorotan samping. Jadi maksudnya begini kalau kita demokan. Pak, ya udah kalau begitu jangan disorotin atas kiri kanan, tapi jangan dipasangnya begini. Jangan dipasangnya begini. Kenapa nggak dipasang begini? Bebas aja sebenarnya Anda mau pasang begini juga boleh, cuma hasil outputnya nggak bagus. Nggak bagus, bro. Tapi buat Anda supaya yakin kita demokan, ya. Kita demokan, bro, karena saya maunya mengedukasi Anda. Jadi supaya Anda juga pintar dan Anda bisa memilih mana LED yang bagus, mana yang LED yang nggak bagus. Nah, ini kalau kita jadi sorotan atas bawah, outputnya seperti ini dan tidak lebar, ya. Anda lihat agak buyar, agak pecah, ya. Agak buyar, agak pecah, ya. Nggak ada bagus-bagusnya, bro, ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Nah, kita ganti warna kuningnya, putih kuningnya seperti itu hasil outputnya. Nah, ini warna kuningnya, nggak bagus ya. Nah, kalau kita ganti sorotan atas bawah, lebih bagus gak? Tuh, lebih bagus ya. Tadi sampai mana tuh? Ada Grab tadi datang pick up, paketnya sudah dibawa satu. Ya, jadi tipe sorotan samping lah yang bagus untuk tipe ini ya. Jadi kalau mau sorotan atas bawah nggak bisa karena nggak cocok. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Jadi sorotan samping makanya perlu bayangan gelap kecil. Anda juga perlu tidak storing, bener nggak? Buat apa sih Anda beli LED storing? Bener? Buat apa? Bener nggak? Storing ini dalam arti kalau dia radio bisa mengganggu. Nah, kita nggak tahu dia frekuensinya resonansi tidak dengan sensor-sensor di mobil Anda. Jadi seperti mobil kan ada sensor MAF, ada sensor temperatur, ada sensor throttle body atau ada sensor oksigen segala macam yang fungsinya semua diatur oleh ECU. Nah, misalnya kalau frekuensi kerjanya sama terganggu kan jadi mobil Anda nggak berjalan tidak benar gitu ya. Contohnya yang paling gampang, kemarin ada yang komen di YouTube saya punya mobil Agya katanya. Pas pada saat bohlam nyala kok mesin bergetar. Nah, bisa saja itu LED mengganggu sensor mesin ya. Sama seperti saya ngomong ada Honda Brio ya memasang lampu itu storing, jadi di gasnya dalam. Jadi mobil mungkin ada yang throttle by wire. Apa sih throttle by wire atau throttle biasa? Kalau throttle biasa motor-motor jadul karbu, gasnya itu kan pakai tali gas, bener nggak? Ke karburator atau ke throttle body kan dia pakai tali gas. Jadi talinya ketarik, dia buka butterfly-nya seperti itu ya. Kalau itu pakai kabel gas zaman dulu. Mobil zaman sekarang atau motor zaman sekarang mungkin seperti CBR 250 ya, atau seperti motor-motor yang udah terbaru atau mobil-mobil terbaru, itu gasnya bukannya pakai kabel gas tapi pakai servo ya. Jadi di sini bacaannya pakai seperti resistornya
pakai potensio lah kasarnya. Di sini potensionya bukanya gede atau kecil. Nah, si potensio itu mengirimkan sinyal ke ECU. Nah, si ECU itu diolah oleh ECU. ECU itu mengirimkan sinyal ke servo. Ya, seperti itu. Kalau zaman dulu punya kan enggak. Ini pakai aja kabel. Ya ditariknya banyak, bukanya banyak. Tapi kalau throttle by wire kan di sini ada potensio. Misalnya potensio itu kan tahanan variabel. Waktu dibukanya gede, si ECU mengolah datanya, nah dia membuka servo. Butterfly-nya terbuka. Nah, kalau yang LED-nya storing bisa mempengaruhi cara kerja itu. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa ada orang bilang, "Pak, saya udah pasang LED kok, saya harus gasnya agak dalam ya." Agak dalam ya. Jadi kayaknya kok mobil responnya lemot ya. Nah, itu kan bisa berakibat seperti itu. Jadi nanti boros bahan bakar ya, segala macam. Jadi karena Anda injeknya dalam, sensor-sensor lain terpengaruh kerjanya gitu ya. Nah, tapi itu memang perlu pembuktian lebih lanjut ya. Tapi yang saya sudah buktikan adalah ini LED tidak storing terhadap radio. Jadi ada videonya di YouTube saya, kalau Anda fans saya pasti Anda nonton. Di sini saya nyalakan radio, kita nyalakan lampunya. Terganggu nggak radionya suaranya? Kalau terganggu atau suaranya hilang atau mendesis, artinya LED itu storing. Nah, kita juga sebenarnya harus menguji lebih lanjut di frekuensi berapa. Jadi sebenarnya harusnya kita mungkin mempunyai spektrum analyzer ya alat ya. Tapi saya bukan lab bro. Kalau saya dulu masih zaman kuliah di teknik elektro, kalau saya ada akses itu ke LED, saya bisa tuh bikin videoin, pinjem spektrum analyzer gitu ya. Saya mahal sih alat lab begitu ya, spektrum analyzer. Jadi kalau Anda pemain HT ya, pemain radio, Orari kan ada tuh. Kita pencet berapa, lihat di frekuensi counter, oh di frekuensi berapa. Ya. Nah, sama mungkin ini juga gitu, kita nyalakan, frekuensi counternya jalan tuh di angka 200 MHz misalnya atau di 100 MHz gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu atau storing karena dia kan ada driver. LED driver itu fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi ada sistem switching. Switchingnya dia pulse width modulation. Nah, filternya kotor. Jadi ada berhubungan dengan komponen bagus, kapasitor, induktor, segala macam gitu ya. Nah, saya jamin LED ini tidak storing. Jadi Anda sudah tahu dong komponennya berarti bagus. Seperti itu aja ya. Nah, keunggulan lain LED ini, waktu chip putihnya nyala bisa 3300 lux, chip kuningnya nyala bisa 3400 lux. Waktu chip putih dan kuning nyala bisa 3600 lux. Jadi ada penambahan outputnya. Itu bagus dong. Ya. Sedangkan LED lain ya, misalnya chip putih cuma 1000 lux, chip kuning cuma 1000 lux. Pada saat putih kuning nyala, dia malah menurun cuma 900-an. Seharusnya lebih terang dong, karena dua buah chip nyala gitu ya. Karena drivernya kan mendrive dua lampu. Jadi ini sudah ada penambahan sedikit, setidaknya setara, seminimal mungkin setara, harus bagus. Tapi ini udah lebih terang. Jadi putih dipakai saat kondisi jalan biasa kering, kuning dipakai pada saat jalan kondisi hujan atau kabut. Putih kuningnya Anda pakai pada saat Anda butuh benar-benar kondisi gelap, seperti Anda misalnya jalan tol di Trans Jawa, di Cipali ke sana kan gelap tuh malam. Nah, Anda nyalakan putih kuningnya. Ya, seperti itu. Syarat yang terakhir adalah sebenarnya kita mau tambahkan soal pendinginan. Pendinginan ini double cooper PCB. Kipasnya juga kencang ya, tapi tidak berisik. Heatsinknya juga gede. Ya. Syarat ketujuh saya sedang matangkan. Jadi, kenapa saya membuat 6 syarat dan syarat ketujuh mau saya tambahkan tapi saya belum matang. Kenapa? Karena saya orangnya harus memiliki bukti. Jadi seperti Anda bilang, "Bos, lu yakin ini 30 watt?" Ya, kita yakin dong, 3600 lux yakin. Kenapa? Karena kita punya bukti. Saya nggak berani ngomong kalau nggak punya bukti. Saya bisa buktikan karena kenapa? Ada wattmeter dan luxmeter. Jadi ada orang di seluruh dunia mau mengcounter saya, ayo datang aja ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Kita ukur. Di sini patokannya 30 watt 3600 lux maksimum. Ya, jadi kita punya bukti. Bayangan gelapnya kecil. Kita punya bukti, kita tes aja di tembok, kita nyalakan bayangan gelapnya kecil nggak. Jadi saya ngomong bukan berdasarkan tipu menipu, saya paling tidak mau namanya tipu menipu. Ya, banyak LED ditulis di kardus segede-gede, speak indah, tulis indah ya, di spesifikasi, di deskripsi.
Indah bro, tulisannya bagus semua, lumennya gede, wattnya gede, temperatur kerjanya range-nya lebar sekali, bisa dari minus 20 sampai plus 180 derajat, lumennya 100.000 lumen, wattnya 50 watt. Wah, speknya tinggi sekali, dari bodinya dibikin dari aluminium air bagus dah pokoknya dah, dari aircraft ya. Aircraft grade apa. Wah, kipasnya bisa 30.000 RPM, lifetime-nya bisa 500.000 jam, bisa ini, bisa itu, wattnya terus segede-gedenya. Giliran Anda coba, Anda beli, waduh, letoy itu LED-nya. Itu ya, saya nggak mau yang begituan. Saya maunya ngomong apa adanya, Anda silakan lihat review saya, ya, seperti itu. Tidak etis kita menipu orang gitu ya. Saya juga tidak mau ditipu orangnya. Saya juga sama pabrikan nggak mau ditipu. Saya juga keras bro terhadap pabrikan. Lu kalau jualan LED yang bagus, yang stabil gitu. Kalau nggak stabil lu jangan jual ke gua. Gua to the point aja ngomongnya gitu ya. Nah, jadi saya juga berharap saya bisa menjual LED yang bagus kepada Anda sebagai pembeli saya gitu ya. Jadi saya juga pede mau nawarin barangnya gitu ya. Kalau barang yang nggak bagus juga saya nggak pede gitu loh nawarinnya. Tapi kalau bagus, saya berani ngomong apa adanya dengan lantang gitu ya. Kalau saya bilang bagus, sudah poin saya orang ngomongnya ya. Kecuali juga saya ditipu kalau saya tidak tahu, tidak sadar. Cuman sampai saat ini sih saya sadar gitu ya. Pabrikan nawarin apa ya, lu kasih gua sampel dulu, gua coba gitu ya. Oke, ini untuk fog lamp R3. Ini untuk HRV ya, HRV proyektor. Nah, proyektor ini sama seperti R3 tadi ya, kita juga sudah demokan. Full adjustable-nya penting ya, bayangan gelapnya juga kecil, tidak storing, watt dan lux-nya gede dan stabil. Nah, ini bisa tarik maju mundur untuk mencari foreground. Foreground itu jadi sinarnya itu supaya lebih dekat ke bumper mobil kita atau lebih jauh. Nah, ini bisa disetting ya seperti itu. 30 watt levelnya. Jangan lupa masang vertikal ya, vertikal dan tegak lurus dorong maju. Kenapa harus vertikal? Karena tipe sorotan samping ya. Karena tipe sorotan samping ya. Vertikalnya dia garis ini itu sama dengan vertikalnya ini. Ya, vertikalnya ini ya sama dengan vertikalnya ini. Jadi kita harus berbicara ininya tegak lurus. Ya, tegak lurus. Jadi Anda kalau melihat proyektor kan Anda tidak bisa lihat dari ini, Anda intip juga nggak kelihatan vertikalnya di mana. Nah, makanya LED ini bagus. Ada garis vertikalnya. Kenapa harus vertikal? Karena proyektor itu sensitif, bro. Ya, sensitif. Jadi harus vertikal, benar-benar vertikal, dorong maju. Nah, kalau Anda mau setting, mau tarik mundur, bisa Anda taruh mobil depan tembok 2 meter, Anda tarik mundur, Anda lihat hasilnya, terus Anda praktek jalan. Nah, kalau soal itu Anda silakan WhatsApp saya, nanti kita akan pandu lebih lanjut gitu ya. Saya bukan hanya menjual LED, jadi setelah barang sampai Anda butuh panduan pemasangan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, gratis ya, gratis, karena Anda sudah beli dengan saya. Kita harus memberikan servis yang bagus ya untuk customer. Jadi bukan hanya jualan ya. Levelnya 30 watt, memang tidak bisa lebih ya. Saya juga mau mencari lebih, tapi harus memenuhi ya 6 syarat yang sudah saya bicarakan. Jadi kita punya main produk, jadi istilahnya produk unggulan kita atau produk yang top of the line kita ya ini gitu loh. Saya memang menjual merek lain ya seperti Philips, Pro 7, tapi dari 6 syarat itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi masih kalah. Jadi Anda mau bohlam itu bagus, Anda harus jabarkan dulu bagusnya di mana. Banyak orang cuma bilang mau bagus di wattnya saja gede, tapi dia tidak tahu bahwa itu ngedrop gitu ya. Karena harus diuji. Awal-awal nyala wattnya gede, 10 menit kemudian dia turun wattnya, ngedrop namanya ya. Jadi banyak yang WA kepada saya, Pak, saya mau cari bohlam bagus. Nah, bagusnya itu menurut Anda dengan saya harus kita sepakat dulu. Kalau nggak sepakat, ya nggak bisa gitu loh. Banyak orang yang mencari cuman wattnya doang yang gede. Ya, bohlam wattnya gede, tapi kalau tidak bisa fokus, tidak bisa disetting, tidak bisa dipancarkan juga hasilnya juga nggak bagus gitu ya. Nah, syarat ketujuh soal panas itu penting. Kenapa? Karena LED musuhnya adalah panas. Panas itu ngedrop.
gitu ya. Panas itu ngedrop. Jadi makanya untuk pendinginan harus bagus. Kalau nggak bagus dia ngedrop lebih cepat. Ngedrop lebih cepat yang rugi siapa? Anda sebagai pembeli, gitu ya. Oke, kita akan tes nyala ya. 29, berapa sih? 1 silau bro ini ya. Dari testimoni hujan tembus nggak? Kalau menurut saya dari testimoni banyak yang bilang oke. Semua tergantung lagi dari kaca mobil Anda ada jamurnya atau tidak, intensitas hujannya gede atau tidak, ya, wiper Anda karetnya bagus atau tidak, ya seperti itu. Penting bro. Kalau bisa musim hujan begini ya kaca mobil Anda dicuci menggunakan sabun colek ya, sambil agak digosok supaya orang ngomongnya jamur-jamur kaca. Tapi sebenarnya itu bukan jamur kaca. Kalau menurut saya adalah itu hasil oksidasi pembakaran di udara kita ini kan kotor. Polusi Indonesia, Jakarta, kota-kota besar kan nomor 1 polusinya ya. Jadi hasil pembakaran dari knalpot mobil Anda, dari knalpot motor 2 tak, dari knalpot motor diesel ada mengandung sulfur. Nah, nempel di kaca mobil Anda. Sama seperti kita lah. Kita naik motor tiap hari ya. Anda tahu dong. Kita sebagai laki-laki, Anda cuci muka pakai Biore, pakai Pond's, pakai Nivea, pakai Garnier, pakai Gatsby ya. Kalau enggak Anda begini aja. Anda yang sering naik motor deh di Jakarta, Anda ambil tisu ya, Anda lap tuh muka Anda. Wih, tisunya kotor hitam. Bener nggak? Kotor. Nah, kaca mobil itu sama. Jadi harus dicuci pakai obat. Kalau dicuci pakai obat, tapi saya juga nggak bisa merekomendasikan obat apa karena harus berhati-hati ya. Obat itu keras, jadi bisa mengkikis. Jadi saran saya lebih baik Anda pakai sabun colek atau pakai rinso cair cuci. Itu sih rekomendasi dari babe saya, daripada pakai obat-obatan bisa merusak itu kaca, mengikis kacanya jadi nggak kinclong ya, jadi berabe juga. Jadi lebih baik pakai sabun colek, sabun yang keras, sabun B29, sabun ekonomi, digosok berputar ya, dicuci, bersihkan. Sama seperti kita mencuci muka ya, mencuci muka. Kenapa? Karena polusi. Jadi kaca itu sebagai muka kalau dari kepala kita gitu ya. Jadi kalau mobil itu kan setiap hari bersentuhan dengan angin, udara, sama seperti kita, muka kita itu bersentuhan juga dengan udara. Udara itu kotor, kita nggak kelihatan mata, tapi partikel mereka berapa mikron. Nempellah di kaca berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Musim hujan Anda nyalakan wiper nggak bersih, ternyata ya banyak jelaga. Itu hasil oksidasi pembakaran, sulfur, asap jelaga hitam ya, oli knalpot 2 tak ya, macem-macem lah ya, polusi namanya juga ya. Sama seperti muka Anda pakai tisu berat, waduh tisunya hitam. Nah, sama kaca mobil Anda juga perlu perawatan. Nah, itulah yang menyebabkan pada saat hujan bisa nggak kelihatan. Kenapa? Karena air itu nggak mau langsung turun, atau ya banyak partikel kecil-kecil, ada titik-titik air sama ada sorotan mobil dari depan, jadi glare ke mata Anda ya, seperti itu. Kalau LED-nya sih ini sih bagus lah, saya berani jamin dari testimoni pun tembus hujan, dan saya pakai sendiri pun tembus hujan. Warnanya juga nggak terlalu putih, ada kekuningannya ya. Versi 2021 3100 lux ya. Sudah kita upgrade sedikit, ada satu komponen yang saya ganti supaya outputnya lebih gede ya, 3100 lux. Kalau versi sebelum 2021, versi 2020 adalah 2800 lux ya. Akan segera kita kirim. Barang sampai nggak bisa pasang silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk orderan Pak Awi ya. Ini untuk Bos Awi, udah kesekian kalinya order ya. Alamatnya di Permata Indah 2 ya, Jakarta Utara, Kampung Gusti. Jadi ini untuk R3 ya. Terima kasih untuk Bos Awi, Pak Awi, sudah merekomendasikan juga ke teman-temannya ya, untuk beli LED yang real wattnya. Memang ini level wattnya cuma 30 watt. Pak Awi udah mencoba berbagai macam LED ya, dari GL3, dari yang tipe sorotan atas bawah ya. Nah, sekarang mau mencoba Cree XHP second generation 4 chip sorotan samping ya. Memang LED itu berbagai macam ya. Ada yang kita rekomendasikan, memang kadang-kadang orang
langsung puas, langsung oke. Kadang-kadang ada yang kurang, macam-macam lah ya. Jadi tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Jadi kita juga nggak bisa memenuhi 100% gitu ya. Tapi intinya adalah kita di sini mau menyajikan yang istilahnya sesuai fakta ya, real. Kenapa saya harus menyajikan sesuai fakta atau real? Ya, karena banyak di luaran LED itu tidak sesuai dengan deskripsinya, tulisannya indah-indah ya, di dus juga wattnya ditulis besar-besar, lumennya juga besar-besar, tapi prakteknya LED tersebut tidak sesuai ya, banyak yang seperti itu. Nah di sini saya mau menyajikan yang istilahnya benar gitu, apa adanya ya. Kenapa kita harus berbicara ini 30 watt ya, kita ukur berdasarkan wattmeter ya dan luxmeter ya. Jadi selalu saya sebutkan syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua harus stabil. Banyak LED yang di luaran yang wattnya gede-gede tapi setelah dinyalakan ngedrop gitu ya, ngedrop, turun. Kenapa dia ngedrop? Karena sistem pendinginannya nggak bagus. LED makin panas makin ngedrop, drivernya dia nggak support, bisa juga jadi over. Jadi istilahnya Anda bangun mobil buat dipakai off-road, mesin tenaga gede tapi kaki-kakinya nggak mendukung, juga nggak bisa kan. Nah sama, jadi harus dilihat kabelnya juga gede nggak, karena watt makin gede arus makin gede. Nah tentu harus kabelnya mendukung juga gitu ya. Masa watt 52 watt DHP kabelnya kecil ya. Jadi harus sesuai. Pendinginan juga ya, LED wattnya gede, kipasnya kecil, gimana itu pendinginannya ya. Makanya kita mau menambahkan syarat ketujuh ya, bagaimana bohlam bagus itu harus ada 6 syarat saat ini. Satu lagi saya mau menambahkan satu syarat soal pendinginan, kipas ya, heatsink segala macam ya gitu. Jadi satu, syarat LED bagus, watt dan luxnya gede. Kedua harus stabil. Ketiga adjustable. Adjustable ini penting buat nyeting ya. Kalau 4 serviceable, syarat bonus. Kelima bayangan gelap. Keenam tidak storing. Nah soal ketiga adjustable ini ada hubungan dengan bayangan gelap, jadi buat mengatur fokusnya ya. Memang kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, kita hanya bisa memaksimalkan cut off-nya, memaksimalkan outputnya. Kalau Anda mau 100% bagus ya tentu Anda pakai aja halogen gitu, karena memang itu didesain buat halogen ya. Terutama H4 itu ada dua fokus lampu dekat dan fokus lampu jauh. Nah keduanya itu harus bagus ya, kita konversi ke LED. Nah makanya Anda harus mencari bohlam LED yang benar-benar replika. Benar-benar replika ini dalam arti benar-benar 1:1 seperti halogen, terutama di tamengnya ini, di payungnya ini. Karena bohlam LED H4 yang bagus, satu syaratnya adalah harus mempunyai payung. Kalau nggak punya payung itu pasti nggak bakal ada cut off. Jadi istilahnya terang aja, glare begitu aja. Tapi ada sebagian orang nggak masalah, yang penting gua enak, yang penting gua terang. Tapi ada sebagian orang bermasalah, Pak saya mau yang ada cut off. Nah itu yang bener ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak peduli, nggak usah ada cut off Pak, yang penting gua terang deh, yang orang lain terganggu bodo amat gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah sadar, sudah paham, kita tidak boleh mengganggu orang. Kenapa knalpot sekarang ditilang? Karena Anda ganti knalpot mengganggu orang. Kita lagi bikin review begini tuh, motor tadi lewat, knalpot berisik kan. Kita lagi ngobrol di ruang tamu atau kita lagi ngobrol di teras rumah, tiba-tiba ada motor, suaranya begitu berisik. Anda terganggu gak? Terganggu kan? Nah sama, Anda beli lampu LED jangan sampai mengganggu orang lain ya. Kita terang oke, tapi kita tidak boleh menyilaukan orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain. Itu harus setuju dulu. Saya menyarankan seperti itu ya. Kita juga terang tapi saya tidak mau mengganggu orang lain. Kenapa? Karena bisa terjadi perselisihan, bisa ribut ya. Jangan ya. Makanya Anda beli LED yang ada cut off-nya ya, yang ada cut off-nya. Cut off-nya
harus ada payungnya kalau begitu ya. Nah, payungnya harus menyerupai halogen 100%. Bohlam ini common ground, common positif bisa. Jadi tinggal pasang saja. Di mobil Anda ada kabel set, kabel relay set merek Bosch, merek Hella, MX11 apa-apa, copot, nggak ada guna bro, copot aja ya. Itu bikin berantakan ruangan mesin, copot aja, standarin aja. Jadi ini tinggal colok soketnya ke soket asli bawaan mobil ya. Positif, negatif, common ground, common positif bisa ya, nggak perlu khawatir. Tidak mengganggu radio Anda, tidak storing ya. Pemasangan tinggal PNP, adjustable, Anda bisa arahkan ke jam 11 dan jam 12. Dan sistem putarannya adalah slide. Jadi bukan tek 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 gitu ya, bukan tek tek tek, tapi ini slide 1 mili bisa ya. Jadi Anda mau putar seberapa banyak bebas ya. Seperti itu. Saya sudah banyak mereview tipe ini ya. Jadi udah banyak, Anda bisa nonton video-video saya sebelumnya. Bohlam ini baru bro, bukan bekas, bukan second ya, real 30 watt. Barang setelah saya videokan nanti akan kita review soal cut off-nya juga, bukan cut off-nya, soal fokusnya juga, karena gini loh, LED itu sensitif ya. Kenapa saya bilang sensitif untuk tipe H4? Karena ya, misalnya kalau kita tidak dengan hati-hati, itu fokusnya bakal kabur. Jangan lupa nanti pasang dulu ininya. Setelah pasang ininya, klipin, pasang karet, baru bohlam ya. Nah, H4 itu penting. Kenapa? Karena ini ada gap tuh. Gap ini bisa kita mainkan ya. Nah, kalau gap ini kita nggak sesuai, beda 1 mili aja, itu nanti hasil outputnya akan kabur ya. Fokusnya akan kabur, buyar atau kurang fokus segala macam ya. Itu di luar kita berbicara putarannya. Kalau putarannya jam 11, jam 12 itu patokan standar arah jam 11 atau 12, antara arah jam 11 dan jam 12. Untuk pastinya silakan WhatsApp saya ya. Seperti itu, saya rasa cukup reviewnya, sudah banyak saya review ya. Soal syarat ketujuh, kita mencari LED yang heatsinknya lebih besar daripada ini ya. Ini soal pendinginan sih sudah boleh dibilang bagus. Kenapa? Karena heatsinknya gede, kipasnya juga gede, tiupannya juga kenceng gitu ya. Heatsink makin gede makin bagus, tapi kebanyakan LED dijual di pasaran heatsink malah kecil-kecil ya. Aneh ya, heatsink kecil-kecil. Kalau untuk H4 heatsink lebih gede dari ini lebih bagus. Kenapa? Pendinginan lebih bagus. Karena H4 itu pemasangannya tidak serumit kalau Anda pasang misalnya H7 atau H11 atau HB3 gitu ya. Karena kadang-kadang suka ada yang di dalam tutup. Ada tutupnya headlampnya. Sedangkan H4 kan tidak ada tutup. Jadi kipas makin besar makin bagus. Heatsink makin besar makin bagus. Ya, ini makin besar dimensinya makin bagus. Kenapa? Supaya pendinginan lebih bagus. Gitu ya. Oke, ini akan segera kita kirim ya. Tadi yang udah dikirim udah di pick up Grab. Nah, ini akan kita kirim manual ya, JNT si cepat, JNE ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya tutup hari ini, Anda mau order silakan WhatsApp ya. 0898 269 3838 itu bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Anda mau order di Bukalapak, silakan, username Juragan Lampu, saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di Juragan Lampu Jungki Wenas atau di reseller Juragan Lampu, itu ya reseller saya yang akan menangani ya. Saya rasa cukup. Anda mau pasang bisa, sebenarnya bisa ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Tapi appointment dulu ya, janji dulu. Oke, cukup. Terima kasih.